Sebagai contoh pas pandemi pertama kali itu wah luar biasa impact-nya. Tapi ketika kita mau cari jalan keluar, ya alhamdulillah kita malah bisa Zoom meeting ya. Jadi pelatihan budidaya lobster Zoom meeting dan itu berjalan 2 tahun sampai sekarang itu nggak ada henti-hentinya setiap Sabtu itu. Bahkan kita tercatat kurang lebih dari 3.000 ini ya, dari Zoom meeting 2 tahun yang lalu sampai sekarang ini bisa menghasilkan lebih dari 3.000 mitra di seluruh Indonesia. Bahkan ada yang dari Brunei, Malaysia, ada yang dari mana itu kemarin tuh Abu Dhabi juga, dari Korea, terakhir ada juga dari Korea. Terima kasih Punca Media, mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gema Pakubumi. Saya berasal dari Klaten. Alamat lengkap saya Becilen, Kajoran, Klaten Selatan. Saya seorang pembudidaya lobster air tawar dengan brand saya Gema Farm. Gema ini berasal dari kata tunas ya, tunas. Jadi berharap kedepannya akan jadi tunas-tunas pertanian dan perikanan. Jadi untuk awal mula usaha budidaya lobster air tawar ini sejak tahun 2010, tepatnya pada saat saya semester 3, saya diajak oleh teman-teman saya ini untuk mengajukan yang namanya PKM. Di PKM ini kita ngajukan judul untuk budidaya lobster air tawar. Dan disitulah kita mulai budidaya lobster air tawar di kos-kosan ya. Ya, kita menggunakan media seadanya. Pada saat itu yang saya gunakan adalah media container box. Mungkin kalau teman-teman yang kuliah mereka pakai lemari yang untuk baju itu. Nah inilah saya juga sama. Saya juga menggunakan lemari baju ini, cuman nggak untuk pakaian, tapi saya gunakan untuk budidaya lobster. Itu untuk awal mulanya. Ya oke, kenapa pada saat itu saya milih lobster? Karena sebelumnya saya udah usaha ya, kayak saya usaha brownies, kemudian saya pernah juga budidaya lele, nila, gurame, bahkan saya pernah juga jualan-jualan baju, jualan-jualan sandal dan lain sebagainya. Ternyata kalau dalam budidaya, ternyata hal yang saya lakukan dalam usaha yang dulu itu ternyata masuknya ke kategorinya itu Red Ocean, jadi persaingannya udah banyak itu loh. Dan saya ingin mencari yang persaingannya masih sedikit dan belum banyak yang masuk. Lah pas saya semester 3 itu lah kebetulan ketemulah, lah ini kan juga belum banyak ini. Potensinya di Indonesia juga sangat luar biasa ini. Ya ternyata harapannya kedepannya juga kayak lele nila gurame gitu. Ya itu motivasi saya kenapa kok di lobster ya, karena ingin lobster ini dijadikan komoditi yang nantinya bisa disetarakanlah dengan lele, nila, gurame seperti itu. Untuk belajar budidaya lobster, saya nggak bisa dipungkiri banyak terbantu dari fakultas saya, karena saya dulu masuknya ke biologi MIPA UNS. Di situ ada banyak ilmu-ilmu kayak etiologi, karsinologi, limnologi dan lain sebagainya. Itu sebagai bekal saya untuk gimana caranya mengenal lebih dalam tentang lobster. Selain itu riset-riset saya juga banyak tentang lobster air tawar. Termasuk saya jadi dosen juga pembimbing untuk teman-teman yang skripsi atau penelitian. Dan di Gema Farm ini juga untuk teman-teman yang magang, penelitian atau skripsi bisa juga nanti kita bantu untuk penelitian khusus lobsternya. Ya selain itu kita juga ada yang namanya kegiatan harian, itu ya tetap belajar tentang lobster. Makanya kita kumpulkan buku-buku lobster, kita kumpulkan jurnal-jurnal lobster, video-video lobster, jadi semua hal tentang lobster. Dan itu nggak hanya lobster air tawar, lobster air laut pun juga sama. Bahkan kalau dihitung sekarang ini jumlah yang kita dapatkan dari spesies lobster air tawar dan laut kurang lebih hampir menyentuh 500 jenis lobster. Dan itu dalam waktu kita 1 bulan ini ya, 1 bulan ini. Kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain kita sedikit ya, karena memang kita ini tertinggal 25 tahun kurang lebihnya.
Kalau dibandingkan kayak Cina luar biasa. Cina itu 2,1 juta ton kebutuhannya. Hampir 98% kebutuhan lobster air tawar itu di Cina. Karena nggak bisa dipungkiri, di Cina itu mereka beranggapan, ada filosofi kalau makan lobster itu hidup abadi. Bahkan sampai-sampainya satu orang di Cina itu makan lobster itu kalau laki-laki 1 kilo. Kalau perempuan bisa 2 kilo. Karena apa ya? Ini tadi ada suatu sugesti kalau makan lobster dia akan hidup abadi. Dan riset membuktikan, benar-benar membuktikan bahwa masyarakat Cina rata-rata umur hidupnya itu panjang teman-teman ya. Bisa sampai 90 sampai 100 tahun. Seperti itu. Gambarannya kalau di kancah luar negeri memang sangat masih potensial. Termasuk selain Cina mana lagi? Ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand, ada Vietnam, belum nanti di Australia, belum nanti di Amerika. Sangat-sangat banyak. Makanya orientasi kalau di kami, kita ingin mengedukasi masyarakat Indonesia ini agar apa? Agar bisa budidaya dulu. Ketika bisa budidaya, mereka bisa menikmati. Jadi kualitas terbaik lobster air tawar itu yang menikmati bukan orang lain dulu. Yang menikmati diri sendiri dengan keluarga. Kemudian untuk kandungan gizinya, lobster air tawar lebih rendah garam, lebih rendah kolesterol, dan kaya akan AA, DHA, dan EPA. Kemudian yang perlu digarisbawahi ada senyawa yang namanya astaxanthin. Astaxanthin ini adalah senyawa anti radikal bebas yang 6.000 kali lebih baik penyerapannya dibandingkan vitamin C. Ya inilah, dari riset inilah makanya masyarakat Cina itu beranggapan kalau makan lobster ya hidup abadi. Karena apa ya? Karena kandungan astaxanthin. Astaxanthin ini ketika kita masak kayak hewan-hewan krustase, udang, kemudian lobster laut atau lobster air tawar atau itu kepiting, ketika dimasak dia berubah warna, itu ternyata mengalami proses namanya oksidasi. Lihat, di proses oksidasi ini lobster ini merubah warnanya atau memproteksi dirinya agar nggak rusak dengan astaxanthin ini. Ya luar biasa ketika kita makan lobster air tawar, ibarat kata rendah kolesterol, rendah garam, kemudian AA, DHA, EPA untuk kecerdasan juga tinggi, ada astaxanthinnya masuk ke tubuh kita. Lah harapannya apa? Harapannya ya nanti ibarat kata kita akan meningkatkan yang namanya kemakmuran atau kita meningkatkan namanya kecerdasan. Seperti itu. Untuk Gema Farm sendiri kita banyak kegiatan ya teman-teman, ada CSR yang untuk penghimpunan dana ketika ada musibah dan lain sebagainya. Ada juga pengabdian masyarakat. Di sini ada misalkan saja dari anak-anak belajar budidaya lobster di sini juga ada, dari komunitas ada ke sini. Kemudian dari wirausaha juga bisa ke sini. Kemudian ada juga program yang namanya beasiswa Gema Farm. Di sini kita mencetak yang namanya petani milenials berkarakter pengusaha muslim. Jadi ketika masuk di beasiswa Gema Farm, nanti kita akan belajar cara budidaya lobster, cara marketingnya seperti apa, cara pengemasan produknya seperti apa. Ini dari hulu ke hilir kita bahas semuanya itu nanti. Oke, untuk inovasi sebenarnya pandemi kemarin itu mendorong secara tidak langsung memaksa kita untuk berinovasi ya. Salah satunya kita ada Zoom Meet yang sekarang ini bisa menghasilkan lebih dari 3.000 mitra yang tersebar. Kemudian kita bisa juga orientasi di ini, perbaikan produk. Kita ada namanya seafood instan. Ya teman-teman kalau makan seafood hanya 3 menit aja itu udah bisa makan seafood. Dan itu tanpa bahan pengawet. Seafood instan itu kemasan produk olahan lobster air tawar dan produk seafood yang lainnya yang itu ready to eat. Ready to cook dulu baru nanti to eat ya. Jadi karena dalam kondisinya kita pengawetnya itu dalam kondisi beku. Jadi kita masak, kemudian ketika panas dingin, kemudian kita langsung ke freeze suhu minus 18 derajat Celcius baru kita jual itu. Bahkan sekarang jadi model bisnis kita seperti itu sekarang. Jadi kita nge-shop ini apa namanya seafood instan itu. Nanti ketika mau ya siapapun kan bisa masak. Siapa yang nggak bisa manasi yang produk yang sudah jadi kan itu. Saya rasa semua bisa. Wong Indomie aja bisa kan, apalagi yang ini kan itu. Cita-cita yang sudah tercapai ya alhamdulillah sampai tahun 2022 ini sangat banyak sekali ya. Salah satunya ya kita di tahun awal 2021 ya kita ada Wedi Lobster ini.
di tahun ke-7 ada Sabila Seafood, dan tahun ke-12 awal puncak rintisan dari Gema Farm. Itulah awal-awal, dan di lain sisi kedepannya pasti ingin bertumbuh lagi ngarahnya kemana? Ya, alhamdulillah kalau untuk di kami udah menyentuh ratusan juta ya, ibarat kata udah cukup lah itu. Visi kita adalah semua bisa budidaya, semua bisa menikmati. Tujuannya di situ. Ketika udah bisa budidaya, nantinya bisa menikmati. Kalau untuk Sabila Seafood nggak bisa dipungkiri gimana caranya semua orang bisa mengkonsumsi seafood atau mengkonsumsi lobster di mana saja dan kapan saja. Tapi kalau untuk Wedi Lobster ini, di sini untuk wahana yang namanya rekreasi. Di sini teman-teman bisa belajar lobster, sambil tangkap lobster, kemudian bisa makan lobster. Nah, ini jadi satu di sini kalau di Wedi Lobster. Dan itu ibarat kata bermodalkan yang ini tadi, hibah. Bahkan ibarat kata kita tanpa merogoh kocek. Karena saya dulu orientasinya seperti ini, saya udah kuliah mahal-mahal. Saya menghabiskan waktu berjam-jam untuk belajar, untuk meninggalkan keluarga dan lain sebagainya. Pulang keluar dari sini saya harus kerja lagi. Wah, kok kayak gini? Gimana caranya? Saya kebalikan aja. Saya dapat setelah lulus kuliah ini dapat uang aja. Nah, makanya sampai detik ini masih banyak mahasiswa-mahasiswa yang ibarat kata mau minta bimbingan gimana caranya lolos dan lain sebagainya. Dan mungkin kalau dihitung yang lolos hibah-hibah itu mungkin ada 15 proposal lebih. Jadi ketika saya lulus 2012 udah ngurusinya ya itu tadi, hibah dan lain sebagainya. Bahkan kolam-kolam yang ada di sini, bahkan beli rumahnya di sini juga dari situ juga gitu. Jadi nggak ada yang dari kantong, karena saya nggak bisa menghasilkan ketika saya nggak punya modalan itu. Nah, apakah kita bisa menghasilkan tanpa modal? Kan bullshit ya, pasti ada modal. Walaupun modal itu bukan hanya uang kan itu. Itulah yang potensi itu yang harus kita gali. Ternyata Allah menitipkan yang namanya akal. Ya, ini modal yang luar biasa untuk menggali. Wah, aku lulus nih. Wah, udah. Nah, gimana caranya saya dapat uang modal untuk bisnis itu? Kalau mayoritas orang, wah aku lulus, habis ini saya harus kerja, harus cari uang banyak kan gitu. Kalau saya dulu enggak lulus ya, aku udah bayar di sini udah mahal ya, sekarang aku minta ganti. Untuk apa? Ya untuk modal bisnis saya. Secara kasarnya seperti itu ya. Oke teman-teman, terima kasih. Jadi untuk kita memulai usaha itu nggak bisa dipungkiri, kayaknya kita kayak berjalan. Jadi perjalanan 1000 km itu nggak akan pernah realistis ketika kita nggak melangkah satu langkah gitu. Jadi perjalanan 1000 km itu ya dimulai dari satu langkah. Oleh sebab itu, apapun potensi dari teman-teman, apapun peralatan yang teman-teman punyai, udah mulai aja duluan itu. Mulai aja dari segala yang ada di sekeliling kita. Ya insya Allah itu nanti juga akan membesar juga. Dan nggak bisa dipungkiri kalau di sini saya mengajak gimana caranya ya teman-teman belajar budidaya lobster. Karena apa? Karena harapannya ketika kita budidaya lobster ini, kita bisa memanfaatkan nih sumber daya perairan yang di Indonesia, terlebih perairan air tawarnya. Kurang lebih ada 60.000 hektar dan itu baru dimanfaatkan 2% saja loh. Nah kalau nggak kita yang memanfaatkan, nanti kalau dimanfaatkan yang lain gimana? Makanya yuk kita manfaatkan, karena baru 2%, masih ada 98%. Jangan sampai nanti dikelola oleh bukan masyarakat pribumi. Makanya ayo kita mulai dari sekeliling kita bangun Indonesia ini dengan pertanian dan perikanan pastinya. Terima kasih Punca Media, mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam capit.